Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Ya, baik-baik saja tentunya. Itu harapan saya untuk teman-teman semua bersama seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat menjalani hari demi hari. Ya, selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Nah, ada kabar terbaru. Saya baru bicara juga dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir. Ya, barusan kira-kira sejam yang lalu lah dari saya membuat konten ini ya teman-teman. Soal saya menanyakan ke Pak Menteri juga ya, yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Umum PSSI kan. Jadi Pak Erick, bagaimana keadaan kondisi dari Ole Romeni yang mengalami cedera saat ikut Piala Presiden yang lalu, karena banyak juga teman-teman setiap hari tuh mend-DM saya, menanyakan saya di kolom komentar tentang perkembangan Ole Romeni ya, sehingga saya juga harus bisa mencari tahu keadaan dia, karena dalam dia pulang bersama dengan Oxford itu dalam keadaan yang cedera. Nah, dia kan kena cedera di kaki kanan dia, kena di engkel, pergelangan kaki kanan, sehingga dia perlu kemarin dibantu oleh salah satu alat pelindung kaki dia, yaitu ankle worker boot. Dan posisi dari Ole Romeni memang saat sekarang lagi berusaha untuk pemulihan, tapi nanti malam waktu Indonesia bagian baratnya, malam ini teman-teman ya, itu dia akan menjalani operasi setelah sudah diobservasi oleh tim dokter, tim medis yang ada di Inggris ya, termasuk klub. Ole perlu menjalani operasi ya. Ini berarti menandakan dia agak serius ya kalau memang harus menjalani operasi. Semoga operasi dari Ole Romeni ini berjalan dengan lancar. Ya, dia butuh recovery, kata Pak Erick tadi berbicara dengan saya. Ya, kita doakan aja tentang kesembuhan pemulihan dari Ole Romeni ini, karena kita butuh dia di round 4. Ya, di putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia. Karena hari ini nanti siang ada undian drawing di Hotel Hyatt Place Bukit Jalil di Kuala Lumpur, di mana Indonesia ikut di dalamnya, dan kita akan tahu di mana posisi kita untuk bertarung dengan siapa di putaran keempat. Tapi kembali ke Ole, ya sayang kalau Ole tidak bisa bermain. Makanya Ole tuh cepat-cepat diambil tindakan sehingga dia proses pemulihan dia lebih cepat. Tetapi kalaupun dilihat, kata Pak Erick ya, itu dia butuh waktu yang cukup. Saya berpikir bahwa akhir Agustus paling tidak dia sudah bisa pulih, sudah bisa menjalani latihan lah ya. Tetapi kata Pak Erick dia butuh waktu yang agak lama, sehingga kalau ini masih di tanggal 17 Juli teman-teman, yang berarti sampai di Agustus dia masih terus pemulihan ya, sampai di akhir Agustus bahkan ya dia harus ada pemulihan, benar-benar harus 100% dia pulih, bahkan sampai September. Nah, kalau sampai September itu berarti dia akan absen, tidak bisa bermain di FIFA Matchday, karena kita tahu bersama kita akan bertarung melawan Lebanon dan melawan Kuwait di FIFA Matchday itu. Kita menjadi tuan rumah, dan banyak yang menginginkan bahwa Ole sudah sembuh dan bisa memperkuat lini serang timnas kita. Tapi Pak Erick bilang memang agak sulit ya kalau bisa dikatakan dia untuk bisa tampil. Lebih baik dia fokus ya, Ole Romeni ini untuk recovery dia, sehingga tidak akan memaksakan dia untuk tampil di FIFA Matchday ya pada bulan September yang akan datang, dan kita butuh tenaga Ole itu di bulan Oktober. Nah, itu menjadi harapan dari Pak Ketua ya. Pak Erick bilang ya kita lihat nanti perkembangan Ole ke depan, karena kalau cuma untuk di pertandingan uji coba, daripada dia bermain kemudian cedera lagi kan akan berbahaya juga. Lebih baik kita fokus saja di bulan Oktober, karena bulan Oktober itu di putaran keempat akan berlangsung antara tanggal 8 sampai tanggal ya 15 itu ya, akan bertarung. Kita akan memainkan 2 pertandingan ya. Kita belum tahu di grup mana sampai saya membuat konten ini. Tapi khusus untuk putaran keempat ini, Pak Erick juga mengatakan tadi tetap akan ada upaya keras, berusaha untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, semua punya peluang. Oke, kita memang ada di peringkat paling bawah di antara 6 tim untuk urusan peringkat, tapi itu bukan sebuah jaminan. Pak Erick bilang kita jangan pilih lawan, kita hadapi dengan siapa saja. Ya, tidak gentar, ya. Harus bertekad. Ya. Siapkan semua fisik, mental dari pemain-pemain untuk kita siapkan yang terbaik menghadapi putaran keempat.
Jadi itu teman-teman, ya, info yang boleh saya katakan kepada teman-teman dengan perkembangan Ole Romani yang saat ini sedang dalam posisi dia akan bersiap untuk ada tindakan operasi untuk kakinya. Semoga ini baik saja, ya, berjalan sukses operasi dia oleh tim dokter. Kita doakan bersama sehingga setelah dia operasi, dia akan menjalani masa-masa pemulihan itu sampai di Agustus atau sampai September, sehingga dia benar-benar bugar, fit, dan kita akan kembali mendapatkan Ole. Karena ini pemain yang luar biasa, 4 pertandingan 3 gol yang dia buat sejak melawan Australia, Bahrain, dan Cina. Kecuali melawan Jepang dia tidak bisa mencetak gol, dan pundi-pundi gol ini, tukeran gol dari Ole Romani, kita harapkan di saat kita akan mengarungi pertandingan yang berat, yang menentukan di putaran keempat, entah kita berhadapan dengan Qatar, Arab Saudi, ya, Irak, atau dengan Uni Emirat Arab. Ya, Ole memang kita harapkan, ya, dia di tackle kemarin di Piala Presiden itu, ya, teman-teman sudah tahu lah, ya, oleh pemain Arema, pemain depan Arema itu Paulinho Moselin. Paulinho memang sudah membuat pernyataan untuk minta maaf, ya, terhadap Ole, tapi memang sangat disayangkan, ya, bahwa seorang pemain depan penyerang bisa turun ke belakang, bisa mengambil Ole, dan memang ini tackle yang agak dirasakan keras. Wasit memberikan kartu kuning saja, padahal sebenarnya bisa kartu merah yang diharapkan Ole. Tapi apapun itu, mau kartu merah, Ole sudah cedera. Ini akan merugikan buat penggemar sepak bola Indonesia, karena ini pemain yang sangat diharapkan, pemain yang kunci buat lini serang kita. Sayang kalau dia memang cedera, ya, hanya karena dia ambil oleh salah satu pemain Arema di Piala Presiden. Jadi bagi Oxford yang kalah di final melawan Port FC dari Thailand, yang mereka hanya mendapatkan peringkat kedua, ya, ini Ole seperti akan, dalam tanda kutip, ya, seperti jadi tumbal ketika ikut di Piala Presiden, dan dia korbannya. Dan korbannya dia pemain nasional, pemain yang, ya, menjadi krusial bagi kita di lini serang kita. Ya, tapi itu sudah terjadi, teman-teman. Ya, kita hanya mendoakan saja, ya, kesembuhan dari Ole, pemulihan dia dengan cepat, operasi berjalan dengan lancar. Itu yang bisa saya katakan, dan mungkin teman-teman semua akan sama seperti saya untuk mendoakan akan Ole Romani ini, biar dia sehat dan bisa memperkuat tim Indonesia di putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia, dan berharap kita tentunya bisa membuat kejutan demi kejutan di putaran keempat, sambil menunggu lagi siapa pemain yang akan didatangkan oleh PSSI untuk memperkuat beberapa lini kita, ya, terutama lini depan dan lini tengah yang sangat diharapkan bagi tim asuhan Patrick Kluivert ini. Oke, dengan saya berbicara. Ciao.